Oke, sudah ya. Oke, assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Neng Nina. Oke, alhamdulillah ketemu lagi. Pak Aris ini jenengan kan tadi menyampaikan mau coaching ini dengan Bu Arum gitu kan. Iya. Terus ini jenengan minta saya untuk jadi observer gitu ketika jenengan coaching gitu. Oke, kapan jenengan nanti coaching dengan Bu Arum? Insya Allah hari ini Neng, nanti selepas kita ngobrol, nanti kita ikut sama di Arum, nanti mode daring. Oke, oke. Nah, untuk coaching kali ini kompetensi apa nih yang mau dikembangkan sama Pak Aris nih? Iya. Ini saya jujur ya, Iya, boleh. nggak malu sih mau Monggo. cerita. Ini saya kok berpikir nanti saya minta dianalisa, diobservasi tentang kompetensi dasar seorang coach ya, yaitu di presence ya. Karena Oke. saya menyadari bahwa ada beberapa indikator dari kompetensi Prince yang belum Presence ya. saya kuasai. Ya. Saya minta tolong nanti Nina nanti mengobservasi saya, menganalisa saya, merefleksikan kira-kira betul tidak kompetensi di bagian ini yang belum saya kuasai. Oke. Kalau yang jenengan yang diharapkan di presence itu apa yang lebih detail diamati kan kalau di presence itu ada sikap terbuka, ada sabar, sikap ingin tahu, terus ada kesadaran diri, terus hadir secara utuh. Mana nih yang jenengan pengen saya mengamati lebih dalam ini? Nanti saya ingin diamati di bagian yang membantu Puji untuk memunculkan paradigma berpikirnya dan kompetensi yang dimilikinya sehingga bisa memunculkan Puji untuk memunculkan ide-ide kreatif yang baru. Oke, berarti ini ya untuk rasa ingin tahu dan kesadaran dari si Iya, Koji ya. Oke. Kalau betul. untuk level sekarang nih Pak, untuk present jenengan menilai diri sendiri untuk kondisi saat ini dan nanti yang jenengan harapkan itu dari 0 sampai 10 berapa jenengan memberi nilai? Saya merasa sekarang itu masih di angka 5. Masih di angka 5. Dan Pengennya harapan saya nanti ya. angka 8. Oke, K8. Jadi nanti setelah ini coaching dilaksanakan, jenengan bisa sampai di level 8. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Sementara itu dulu Neng ya. Oke. Jadi nanti saya akan ngamatin jenengan di bagian presence, terutama yang mengembangkan Koji agar memiliki kesadaran insight untuk memecahkan masalah gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Aris untuk supervisi ini. Nanti jenengan bisa lanjut ke Bu Arum. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bu Arum. Selamat malam Kak Aris. Sehat Bu Arum ya? Sehat. Alhamdulillah sesuai dengan jadwal yang Bu Arum inginkan kemarin. Kelihatannya Bu Arum hari ini mau curhat, mau cerita tentang ketidaknyamanannya. Ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Bu Arum tentang dinamika yang dihadapi di kelasnya. Ngoten Bu ya, kalau nggak salah ya. Betul sekali. Bisa diceritakan Bu terkait dengan masalah apa Bu? Jadi begini, 2 hari yang lalu saya itu didatangi oleh salah satu guru yang mengajar di kelas saya. Sebagai informasi, saya itu wali kelas 10 Bapak. Kemudian guru tadi, saya sebutkan
Soalnya enggak apa-apa nggih? Iya. Nggih, yaitu guru PJOK. Mm-mm. Dia datang ke saya dengan emosi. Dia mengatakan bahwa ada satu anak saya itu tidak mau ikut di pelajaran PJOK, terutama pada saat kegiatan di lapangan. Tetapi anak ini kalau diberi tugas itu dikerjakan. Kalau ada pembelajaran di kelas, anak ini masuk, hadir. Tetapi ketika diajak ke lapangan, apalagi penilaian, sama sekali dia belum pernah hadir di situ. Nah, si Pak Guru ini dia emosi kan, karena dia tidak bisa mendapatkan nilai, padahal ini kan sudah bulan-bulan akhir nggih, untuk penilaian akhir untuk rapot, dan dia tuh bingung ini kenapa anaknya kok tidak pernah hadir dan juga tidak pernah memberitahu bahwa dia itu tidak mengikuti pembelajaran di lapangan. Nah, kemudian saya ingat bahwa Pak Aris itu kan juga guru PJOK. Mungkin Pak Aris nanti bisa membantu saya untuk menemukan solusi dari masalah ini. Ya, berarti Bu Arum ini ada semacam ketidaknyamanan Bu ya, sangat dilematis sekali sebagai seorang wali kelas ya. Satu sisi kita harus bisa memperjuangkan hak-hak dan kewajiban anak kita. Satu sisi Bu Arum juga sebagai guru yang harus menjaga komunikasi positif dengan teman-temannya di sekolah ya. Jadi intinya Bu Arum itu bagaimana solusi ini segera terpecahkan Bu ya. Iya. Terus kalau begitu berarti Bu Arum kira-kira manakah yang didulukan, hak anak atau mungkin kewajiban anak Bu? Kalau melihat seperti ini. Maaf Pak Aris, tadi suaranya terputus. Iya. Tadi kan sudah diceritakan Bu Arum tentang fenomena yang terjadi di kelas Bu Arum ya. Satu sisi Bu Arum itu memperjuangkan hak anak, ya Bu ya. Tetapi di sisi lain Bu Arum juga menjaga komunikasi dengan temannya ya. Tadi kan selaku guru olahraga, ini kan menjadi dilema etika Bu, antara murid dengan guru, dengan teman kita. Sekarang pertanyaannya adalah kira-kira yang dipilih Bu Arum antara anak dan guru itu yang didulukan yang mana Bu? Misalkan Bu Arum ini ingin memperjuangkan anak dan satu sisi ingin menjaga komunikasi yang positif dengan temannya. Susah ini Pak. Betul-betul dilematis ini kalau seperti ini. Makanya saya bingung. Tapi sebagai seorang guru, ya kan, sebagai seorang guru, tentu saya ingin mendahulukan anak saya. Tetapi sebagai seorang manusia yang berintelek sosial, saya juga tidak ingin punya masalah dengan rekan, apalagi rekan kerja saya sehari-hari, nggih. Maka saya ingin nanti solusi ini tuh baik keduanya. Jadi tidak ada yang tersakiti. Nah, ini makanya saya bingung. Nah, kira-kira Bu Arum sampai dengan saat ini pernah enggak terpikir ada rekan guru, ada sosok pemimpin yang membantu Bu Arum untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Nah, ini yang belum Pak. Saya, oh iya ya. Nah, kenapa kemarin saya tidak kepikiran seperti itu? Kenapa
kepikiran ada saya mencari teman guru ini. Nah, ketemu dengan Pak Aris, saya dapat ide nih Pak. Jadi untuk menjembatani komunikasi saya itu saya cari teman yang dekat dengan guru tadi gitu ya Pak ya. Gini deh, guru itu kan guru baru, masih muda. Jadi wajar ya, bukan wajar sih, tapi dengan usianya yang masih muda, ketika dia punya masalah, dia ke saya pakai emosi gitu kan ya. Kemudian tadi Pak Aris mengatakan rekan guru ini yang belum kepikiran. Saya nanti mencoba untuk ini aja Pak. Pak ini kan dekat dengan sesama guru PJOK lainnya yang sudah senior, yang sudah lama di sini, saya secara pribadi juga dekat. Nanti saya tak mencoba untuk menghubungi si Pak Guru yang senior tadi, untuk membantu menjembatani komunikasi saya dengan guru PJOK yang masih baru, yang ngajar di kelas saya. Mungkin kalau ada yang menjembatani, komunikasinya akan lebih enak. Nanti kalau saya yang langsung menyampaikan ke guru PJOK, nanti kan akan muncul persepsi bahwa saya itu membela anak saya tanpa ada dasar apa-apa, gitu nggih? Iya. Itu opsi satu gitu. Ya, Bu ya. Iya, terima kasih. Nanti ya kepikiran, Pak. Iya, kan gini Bu, biasanya itu kalau opsi satu, kita juga harus membuat opsi dua, Bu. Ada kemungkinan semoga saja tidak terjadi, Bu ya. Semoga yang menjadi ide solusi Bu untuk opsi pertama ini bisa memecahkan masalah. Tapi terkadang Bu, terkadang itu kita juga harus punya opsi lain untuk menjawab masalah yang kalau misalkan opsi satu tidak bisa berjalan dengan baik. Ada enggak ya Bu opsi dua selain opsi tadi yang pertama tadi? Gini, tadi kan Pak Aris sudah mencoba saya untuk siapa ya yang bisa menjembatani. Itu kan saya komunikasi ke gurunya pakai jembatan. Sekarang, oh ini Pak Aris, saya kan ini kemarin itu saya sudah berkomunikasi dengan si anak. Dan saya tanya, kok kamu enggak mau ke pelajaran olahraga, kenapa? Kok kamu tidak mau ke lapangan, ada apa? Gitu kan. Ternyata gini, anak itu ini sakit kan. Dia itu habis operasi, masih dalam masa pemulihan pasca operasi. Sehingga dia itu ini habis kecelakaan, kemudian pasang kaki, dan dia itu kadang masih merasa sering semut-semut. Nah ini dia takut kalau dia ikut lapangan nanti akan memperparah. Sehingga dia tidak datang dan dia itu takut kalau menyampaikan ke guru mapelnya. Karena guru mapel di awal semester sudah menyampaikan, pokoknya kalau kamu sekali tidak masuk di jam saya, tidak di lapangan, tidak saya kasih nilai. Jadi anak kayak ngambek. Dia sudah di ultimatum kayak gitu, dia sakit, jadi dia enggak mau lagi, sama-sama gitu buat apa. Anaknya mikirnya gitu. Tapi anak ini karena memang dia ada dasarnya kan sangat sakit, dia mau. Kalau ada tugas, Oke. Ini Pak, anak nanti saya minta untuk membawa ini surat keterangan sakit dari dokter yang menyatakan bahwa dia itu habis operasi. Kalau gitu gimana ya Pak ya? Kalau itu ya tergantung pada kebijakan sekolah masing-masing, Bu. Kalau di tempat saya itu berbeda, Bu ya, mungkin dengan kondisi di sekolah Bu Arum. Kalau saya di sekolah saya, tempat saya mengajar itu biasanya antara wali murid dengan dengan guru mapel itu sudah bisa komunikasi dengan baik, itu sudah cukup selesai Bu masalahnya.
Nah, tetapi kan untuk SMA Sumber punya sosial kultur sendiri Bu ya, mungkin pemecahan masalah mungkin berbeda dengan SMA saya. Terus begini Bu, nanti tadi kan Bu Arum sudah bercerita nanti bagaimana opsi 1, bagaimana opsi 2 nanti dilaksanakan. Kira-kira nanti gambaran ideal apabila nanti Bu Arum itu sudah berhasil melaksanakan misi ini, kira-kira seperti apa rencana Bu Arum ini, program tentang anak ini nanti bisa dikatakan berhasil Bu? Kira-kira gambaran idealnya seperti apa? Kalau gambaran saya itu gini Pak, tadi kan saya belum menemukan solusinya ya. Kemudian tadi Pak Aris sudah mancing-mancing saya gitu kan. Akhirnya saya kemudian muncullah ide bahwa saya nanti bisa menyelesaikan maaf. Iya. Saya bisa Santai aja, Bu. menyelesaikan saya bisa Nah, tadi saya mencoba berkomunikasi dengan guru mapel dibantu dengan guru senior. Kemudian saya akan memperkuat bukti bahwa anak ini tidak hadir di lapangan karena memang masih pasca pemulihan. Jadi harapannya dengan komunikasi yang secara personal, dengan adanya bukti bahwa anak ini memang masa pemulihan, harapannya guru PJK tadi menjadi luluh. Dan mungkin saja guru PJK tidak tahu. Nah, jadi kalau sudah ada bukti semacam ini, harapannya nanti guru PJK akan memberikan pembelajaran yang berbeda. Nah, terkait pembelajaran yang berbeda, mungkin sebelumnya saya akan menemui bagian kurikulum dulu, Pak. Saya akan mencoba bertanya, boleh enggak nanti ketika ada anak yang memang dia tidak bisa pembelajaran di lapangan karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan, jadi dia diberikan penugasan lain atau tema lain sehingga anak tersebut juga tetap mendapatkan haknya untuk belajar. Nanti kalau ini sudah berhasil, nanti saya gunakan untuk meyakinkan guru PJOK tadi dengan berbagai alternatif pembelajaran, dengan bukti otentik bahwa anak ini memang masih dalam pasca pemulihan, dengan komunikasi personal guru senior yang disegani. Harapannya nanti guru PJOK ini nanti akan memperbolehkan anak saya untuk ikut pelajaran dan diberikan pembelajaran yang berbeda dengan teman-temannya. Sehingga nanti ketika di akhir semester, anak saya juga tetap mendapatkan nilai di rapotnya. Harapan saya seperti itu, Pak. Terus kira-kira untuk eksekusinya kapan, Bu? Mungkin opsi 1 kalau tidak berhasil dilanjutkan opsi 2. Itu kira-kira waktu Bu Arum untuk mengeksekusi ya, melaksanakan program itu cepatnya atau mungkin bulan depan atau mungkin minggu depan atau mungkin besok lusa. Kira-kira Bu Arum punya gambarannya gimana? Nah ini ya saya enggak usah nunggu lama Pak. Kebetulan ini besok saya kan kosong jam. Saya nanti akan langsung set gitu aja. Saya akan segera menemui guru senior. Saya akan segera menghubungi kurikulum dan tentunya saya juga akan menghubungi wali murid ya untuk mendapatkan bukti otentik bahwa anak tersebut memang masih dalam pasca pemulihan. Jadi paling enggak kalau saya sudah menyiapkan dokumennya, ini hari Rabu, Kamis, hari Jumat saya sudah siap semuanya, saya bisa langsung menemui guru PJO. Sehingga harapannya hari Senin minggu depan, anak ini sudah bisa ikut pembelajaran yang seperti yang diharapkan.
Berarti saya menunggu Bu Arom ya untuk minggu depan ya. Mungkin kita bisa ketemu lagi ya Bu ya. Saya tunggu kabar baiknya dari Volotro ya, tindak lanjut dari yang dilakukan oleh Bu Arom tentang masalah ini. Karena sedikit banyak saya juga punya beban moral Bu. Karena saya juga seorang guru, kita satu frekuensi, senasib ya, bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang berharga, yang bermakna kepada anak-anak kita. Walaupun Bu Arum mengajar di SMA Sumber, saya di SMA Pamotan, tetapi kewajiban seorang guru kita adalah sama. Kita sama-sama mendidik, kita sama-sama mencerdaskan anak-anak bangsa. Sementara itu dulu ya Bu Arum ya. Kita ketemu minggu depan sesuai dengan rencana aksi yang akan dilakukan segera Bu Arum untuk mengatasi masalah anak Bu Arum yang terkendala karena tidak masuk jam olahraga terus ya. Cukupkan Bu Arum ya. Selamat beraktivitas, salam buat keluarga. Kita ketemu lagi untuk minggu depan ya. Selamat malam dan sugeng istirahat. Oke. Terima kasih waktunya dari Pak Aris. Oke, keren-keren. Oke Pak Aris, izin kita untuk pasca supervisi ini. Oke, untuk berdasarkan pengamatan. Pripun Pak Aris, perasaannya setelah melakukan coaching? Setelah saya melakukan coach ya dengan Bu Arum, karena Bu Arum itu pada prinsipnya orang yang sudah berkompeten ya, saya menemukan sesuatu yang berbeda, yaitu saya di sana ketika berdiskusi dengan Bu Arum, saya menemukan bagian dari kesadaran diri nih. Saya juga mulai menemukan percakapan yang selaras dengan Kuci ya. Dalam hal ini selarasnya adalah hati, pikiran, dan fisik ya. Kita bermain mindfulness. Saya berusaha untuk hadir, mendengarkan Bu Arum dengan dengan jiwa yang tenang ya. Bu Arum juga menyampaikan dengan dari hati ya, dari keluhan hati, dari suara hati yang dimiliki Bu Arum sebagai orang tua, sebagai sosok ibu yang memperjuangkan hak anaknya. Itu yang membuat saya menjadi menemukan keselarasan antara pikiran, hati ya, dan badan dengan Puji ya, dimana di sini adalah Bu Arum. Oke, ini jenengan merefleksikan diri dan menilai diri sendiri. Kalau jenengan tadi posisi sekarang nih dari yang tadi pas jenengan coaching awal, rencana dan harapannya sudah di level berapa ini? Sudah sesuai belum? Iya. Tadi kan saya punya target 5 ya. 5 dari posisi dari 5 targetnya ke 8. Sekarang saya 8 belum terpenuhi ya. 8 belum terpenuhi karena saya beberapa kali muncul rasa emosional saya ya, ketika ada anak yang tidak mendapatkan haknya dan saya berusaha untuk mencarikan solusi. Bu Arum, bagaimana ini si anak mendapatkan haknya karena kondisi. Padahal itu kan anak-anak ini benar
mengalami sebuah insiden ya yang tidak dia kendaki. Dan itu dia tidak mendapatkan hak pembelajaran yang sama dengan teman-temannya. Kalau dia bisa memilih ya, dia lebih memilih sehat, dia lebih memilih bisa mengikuti pelajaran daripada dia memilih sakit ya. Mohon izin ya, saya menyampaikan apa yang diamati gitu. Pak Aris, menurut pengamatan saya nilai jenengan itu sudah cukup bagus. Ya 8 bisa lah, nggak hanya sekedar yang jenengan sampaikan tadi. Karena apa? Dari poin-poin present itu jenengan sebenarnya sudah memenuhi gitu loh. Ya, jenengan ada kesadaran diri, hadir secara penuh gitu. Terus jenengan itu fokus ke Bu Arum, jadi nggak nyambi dengan yang lain. Itu saya lihat wah jenengan benar-benar apa yang disampaikan Bu Arum itu fokus, itu dari gestur jenengan juga kelihatan. Jenengan juga berusaha bersikap terbuka ketika Bu Arum menyampaikan unek-unek bercerita kondisi dan ide-ide atau solusi, jenengan berusaha terbuka. Kalau yang saya lihat jenengan sabar kan gini. Mungkin jenengan menilainya tidak sabar. Karena itu yang jenengan rasakan di hati jenengan. Tapi saya sebagai pengamat masih melihat jenengan itu ada sabarnya. Dalam arti gini, jenengan tidak langsung memberikan solusi, Bu Arum gini saja deh, ini. Karena jenengan sama-sama guru olahraga kan, mending kayak gini saja deh. Jenengan tidak langsung memberikan solusi, tapi jenengan bersabar hati, memberi kesempatan Bu Arum untuk menemukan ide-ide, tapi jenengan sudah dengan pertanyaan-pertanyaan, meskipun dalam hati jenengan harusnya gini nih, harusnya gini, karena jenengan sudah punya ide, jenengan berusaha mengarahkan pertanyaan ke situ. Tapi saya melihat kesabaran itu jenengan di proses itu tuh sebenarnya ada gitu, meski jenengan menilai diri sendiri saya kurang sabar gitu kan. Rasa ingin tahu jenengan seperti tadi kan tujuannya jenengan pengen untuk dilihat muncul kesadaran gitu ya, agar coachingnya muncul kesadaran. Itu sudah saya melihatnya di situ karena Bu Arum menemukan ide-ide setelah berbicara dengan jenengan. Oh ya, ada ini itu kan, ada ide 1, ada opsi 1, opsi 2 kayak gitu. Saya melihat itu sudah ada gitu. Terus jenengan memberikan apresiasi ke Bu Arum. Jadi meskipun tidak dalam bentuk pujian langsung, tapi jenengan manggut gitu. Terus jenengan senyum ketika Bu Arum menyampaikan satu pendapat, itu merupakan salah satu bentuk apresiasi atau penghargaan dari apa yang disampaikan Bu Arum. Jadi dalam komunikasi itu kan tidak hanya sekedar lempeng gitu kan, jenengan berusaha larut atau berusaha terlibat dengan Bu Arum. Apalagi ya, kalau begitu menurut saya tujuannya tercapai Pak, dari yang jenengan inginkan. Terus dari kemampuan jenengan mendengar. Nah, itu kan ada menyimak, ada bertanya, ada refleksi, ada mengonfirmasi. Menurut pengamatan saya jenengan sudah melakukan itu. Tapi mungkin untuk yang refleksi, menurut saya nih tambahan boleh ya, memberikan sedikit masukan. Untuk yang refleksi mungkin jenengan bisa sedikit tekankan setelah maksudnya perbincangan kayak gitu, apa yang Bu Arum merasakan, terus tidak hanya yang dirasakan oleh Bu Arum, tapi juga refleksi dari si anaknya, mungkin bisa untuk tambahan informasi ketika Bu Arum membawa itu ke guru olahraganya. Paling tidak kalau kita tahu perasaan anak, perasaan Bu Arumnya, itu bisa nambah, lebih lebih ngena gitu loh. Pembicaraan bisa lebih bermakna gitu, terutama untuk Bu Arumnya. Tapi selebihnya sudah oke, jenengan juga mengkonfirmasi, merangkum juga ada gitu. Apalagi ya? Oke sih Pak. Gimana? Apa yang saya sampaikan ada tanggapan dari jenengan mungkin? Untuk sementara cukup, Neng ya, karena saya sudah puas, saya sudah merasa cukup, walaupun itu dari kacamata orang lain belum begitu sempurna, tetapi saya sudah puas karena dari observer tadi sudah mengatakan, sudah menunjukkan sudah ada peningkatan tentang kompetensi ini. Iya.
Terima Oke. kasih. Iya. Apalagi yang ingin jenengan kembangkan dari area ini? Selain ini cukuplah Neng ya, cukup. Iya. Insya Allah nanti beberapa bulan ke depan beberapa coaching lagi nanti saya akan menambah. Jadi saya prinsipnya ingin bertahap ya. Memetakan satu kompetensi dulu baru ke yang lain. Oke, terakhir. Pembelajaran apa yang jenengan dapatkan dari kita melakukan percakapan ini? Pembelajaran yang saya rasakan pada coaching hari ini adalah seorang coach itu harus bisa membangun rasa setara, tidak merasa dia lebih tinggi dibandingkan dengan kucinya. Jadi antara coach dengan kuci itu setara ya. Karena kita di sini mencari solusi bersama-sama, bukan menggurui. Oke, bagus sekali Pak Aris untuk coachingnya hari ini. Sudah banyak progres dari yang lalu-lalu. Mudah-mudahan besok bisa lebih bagus lagi, bertemu dengan banyak kondisi, dengan banyak coaching gitu kan. Saya mohon maaf kalau mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan. Gitu ya Pak. Oke. Terima kasih. Oke, assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam.